Perkenalkan, nama saya Angelina Jessica dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Terdapat 9 ilmu yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan, yaitu ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, ilmu filsafat, ilmu psikologi, dan ilmu geografi. Tetapi, hanya terdapat 4 ilmu yang besar yang sangat signifikan membentuk dan membesarkan ilmu pemerintahan, yaitu ada ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi publik, dan ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Ilmu politik memberikan kontribusi yang sangat besar pada ilmu pemerintahan, terutama pada pembahasan dalam negara dalam keadaan yang dinamis, penerapan kekuasaan pada penyelenggaraan negara, dan proses formulasi kebijakan pemerintah sebagai konsensus dari berbagai kepentingan kekuasaan politik. Ilmu politik memberikan kontribusi yang sangat besar ketika kebijakan pemerintah menjadi suatu materi kajian. Ini lamanya proses formulasi kebijakan pemerintahan. Di dalam proses formulasi ini, maka ilmu politik memberikan kontribusi yang sangat besar bahwa kebijakan politik ini memberikan konsensus dari berbagai kepentingan kekuasaan politik. Ada beberapa konsep politik yang dipakai oleh ilmu pemerintahan. Yang pertama itu ada konsep kekuasaan. Dalam ilmu politik menduduki posisi yang sangat sentral, karena ilmu politik adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Yang kedua itu ada ideologi politik, yaitu kapasitisme, sosialisme, dan marxisme. Yang ketiga itu bentuk negara. Bentuk negara itu mempengaruhi bagaimana cara menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Yang keempat itu ada pemilihan umum. Bagaimana seluruh rakyat berdaulat supaya negara yang diurus ini dipilih oleh sekelompok orang yang memilih sistem demokrasi untuk membentuk pemerintahan. Dan yang kelima itu ada kekuasaan politik, misalnya partai politik. Yang kedua itu ada hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi publik. Administrasi publik memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan implementasi kebijakan pemerintahan. Ilmu pemerintahan selalu mengatakan bahwa ilmu pemerintahan berada pada posisi antara ilmu politik dan ilmu administrasi publik. Beberapa konsep yang dipakai oleh konsep administrasi publik yang dipakai oleh ilmu pemerintahan, yaitu ada konsep efektif dan efisien. Merupakan konsep dasar yang dipakai para administrasi publik yang diadopsi oleh ilmu pemerintahan. Efektif artinya tepat guna, apa yang digunakan itu tercapai, dan efisiensi dengan sumber daya yang paling sedikit dan tepat guna. Yang kedua itu pelayanan publik. Pemerintah memberikan pelayanan dan masyarakat mendapat pelayanan. Yang ketiga itu manajemen kinerja. Berbicara tentang kinerja lembaga dan kinerja kebijakan. Dan yang keempat itu ada public choice. Itu pilihan yang rasional, bagaimana seorang pengusaha atau perusahaan mengambil kebijakan pada keuntungan ekonomi. Yang ketiga itu ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum memberikan kontribusi pada kajian pemerintah pada kondisi yang normatif. Penyelenggaraan pemerintah dilihat dari perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan dipahami sebagai entitas ekonomi, sebagai aktor yang menyelenggarakan urusan. Kontribusi ilmu hukum pada ilmu pemerintahan itu sangat signifikan. Nah, ini ada beberapa konsep dari ilmu hukum yang dipakai oleh ilmu pemerintahan. Yang pertama itu ada studi konstitusi, belajar negara dalam
kondisi statis yang mengatur tentang Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu ada hukum tata pemerintahan yang membuat peraturan daerah. Yang ketiga itu ada legal drafting. Dan yang keempat itu adalah konsep hierarki tata cara peraturan perundang-undangan. Tata urut peraturan perundang-undangan. Setiap kali menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan, pemerintah harus didasari oleh peraturan hukum yang mengikat warganya. Oleh karena itu, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum itu sangat signifikan. Dan yang keempat itu ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu memberikan kontribusi pada perspektif bahwa ilmu pemerintahan diharapkan pada keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintahan sebagai organ penyelenggara negara juga menerapkan prinsip manajemen dan akuntansi. Ada beberapa konsep ilmu ekonomi yang dipakai oleh ilmu pemerintahan. Yang pertama itu ada konsep pembangunan. Membangun dan mensejahterakan rakyatnya agar pembangunan berkelanjutan dengan memperbaiki ekonominya. Yang kedua itu ada konsep rational choice. Ini pilihan yang rasional akan keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga itu ada sistem penganggaran pemerintah. Anggaran berbasis pekerja yang digunakan supaya pemerintah efisien dalam menyelenggarakan belanjanya atau menggunakan uang untuk belanja. Yang keempat itu ada manajemen yang strategis. Bagaimana perusahaan melakukan usaha ke depannya, seperti apa, membutuhkan laba berapa, dan bagaimana mencapai tujuannya. Nah, jadi pemerintah itu selalu menerapkan perencanaan yang strategis. Yang kelima itu ada manajemen SDM, aparatur sipil negara. Sumber daya manusia itu digunakan dengan yang mempunyai kelebihan-kelebihan, diukur kreativitasnya, diukur capaian kinerjanya dengan pendekatan prinsip-prinsip merit. Dan yang keenam itu ada akuntabilitas pemerintahan, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola uang negara. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan itu tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu yang lainnya, dan ilmu lainnya itu sebagai penopang ilmu pemerintahan. Jadi sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata.